Amin. Si Tuhan, kita mulai ya. Ada 7 ya, tapi nggak semua bisa baca, nggak apa-apa. Nah, Ricky sama Chris pasif ya. Oke, jadi Maria sama Peggy sama aku kita baca sama-sama. Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 22. Kita doa dulu ya sebelum mulai. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat sepanjang hidup kami sampai hari ini. Kami berdoa juga supaya apa yang kami baca boleh menjadi menopang kami sebagai orang muda, terutama di zaman ini. Tuhan, adalah zaman-zaman terakhir di mana Dikau akan segera datang kembali. Dan berkatilah bacaan kami dari Ibrani pasal 9, yang bisa melihat juga menyadari bahwa Dikau adalah Allah yang terus berbicara setiap zaman sampai hari ini. Dan juga teman-teman yang belum bisa hadir, sertailah mereka. Tuhan, terima kasih. Amin. Oke, baik, kita mulai ya. Sama-sama nanti kita baca terlebih dahulu, lalu setelah itu kita akan kembali review ya, atau sharing dan tanya jawab. Oke, Ibrani pasal yang ke-9, kita boleh baca 1 orang 2 ayat, begitu ya, sesuai dengan urutan yang tersedia. Pasal 9 ayat 1 dan 2 ya, persembahan yang lebih baik dari darah yang lebih baik, dengan kemah yang lebih baik dan lebih sempurna. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Salah satu kemah dipersiapkan, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki pelita dan meja dengan roti sajian. Bagian-bagian ini disebut tempat kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan botol emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang berisi perjanjian. Dan di atasnya kedua keruk kemuliaan yang menaungi tutup pedalaman. Tapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat kudus itu diatur. Jadi imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Ayat 7 dan 8. Tapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri, dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umatnya tanpa sadar. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka, selama kemah yang pertama itu masih ada. Itulah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu, dipersembahkan kurban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan hati nurani orang yang mempersembahkannya, melainkan hanya berkenaan dengan makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, yakni peraturan-peraturan lahiriah yang hanya berlaku sampai tiba saat pembaruan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Amin. Ayat 13 dan 14. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Terlebih lagi darah Kristus yang melalui Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
Karena itu, dialah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan. Sebab sudah ada yang mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab wasiat itu tidak berlaku selama pembuat wasiat masih hidup. Itulah sebabnya perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Amin. Amin. 19 dan 20. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah sesuai dengan hukum Taurat kepada seluruh umat, dia mengambil darah anak lembu dan darah kambing jantan serta air dan bulu merah dan hisop. Lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciknya seperti itu dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Oke, jadi sangat baik ya. Tadi ditutup dengan ayat 22. Kita mungkin review singkat aja, ya, karena harusnya sudah baca secara pribadi juga. Oke, teman-teman sekalian, tadi dimulai dengan ayat pertama yang berkata, perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Jadi ini berarti adalah kita sekarang memiliki satu tujuan, yaitu mengetahui dan mengenal apa sih peraturan-peraturan itu, ya. Nah, peraturan-peraturan itu ya yang seperti dalam 10 hukum Taurat, ya, yaitu bagaimana jangan membunuh, ya, jangan ada Allah lain dan sebagainya. Nah, di ayat 2 dikatakan, sebab suatu kemah dipersiapkan, itu bagian yang paling depan dan di situ dapat kaki pelita dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat kudus. Teman-teman sekalian, si Tuhan. Ya, jadi kita tahu bahwa ayat-ayat ini berbicara mengenai roti sajian, ya, meja, ya, kaki pelita dan sebagainya. Ini menandakan adalah apa? Kemah pertemuan, ya, sama seperti bagian dari tubuh kita, ya, ada roh, jiwa, dan tubuh. Nah, jadi di dalam perlambangan ini kita bisa melihat bahwa bagian kita dalam tubuh kita ini, ya, tubuh, jiwa, dan roh ini adalah tempat kudus. Jadi sekarang, ya, lihat tadi kita di ayat yang keempat, ya, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas, tabut perjanjian yang sudah disaut dengan emas. Dalam tabut perjanjian itu tersimpan botol emas berisi mana, tongkat Harun yang telah pernah bertunas, dan lolo batu yang berisi perjanjian. Artinya apa? Semua emas, 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 dan emas. Emas menandakan sifat kudus Allah, ya. Jadi sekarang kalau kita bisa lihat bahwa kenapa banyak manusia atau banyak orang ini susah sekali menerima firman Allah, atau mungkin tahu sebagai orang Kristen, tapi jarang sekali memperhidupkan Kristus karena sifat emas belum ada pada diri mereka. Nah, maka kita yang hari ini sudah sadar, marilah terus memperhidupkan sifat emas ini, yaitu bagaimana, ya, kita lihat di ayat yang ke-7. Tapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, harus dengan darah yang ia persembahkan pada dirinya sendiri, dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umatnya tanpa sadar. Dulu ya di perjanjian lama, imam besar saja yang boleh masuk. Nah, sekarang kita sudah menerima karunia yang begitu besar. Ya, setiap hari kita boleh masuk ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus ada di mana? Dalam roh kita. Kita boleh berdoa, kita boleh berseru, kita boleh meminta tolong, meminta ampun pada Tuhan kita. Ya, ini berkat yang terbesar. Jadi kenapa sekali lagi orang muda, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ketika ditanya, sudahkah membaca kitab habis, ya, sudahkah memiliki hubungan intim dengan Tuhan, pasti ragu-ragu jawab. Nah, maka
Sekarang kita harus mempunyai kebiasaan yang baik. Yaitu apa? Seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Dia berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, jadi kita harus takut akan Tuhan. Bukan berarti karena Tuhan kita ini mengerikan dan sebagainya. Tapi karena kita tahu bahwa tanpa kita datang pada Tuhan, berkat-berkat rohani maupun jasmani tidak akan ada. Ya, nah, kita lanjut. Ayat 8 berkata, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka sama kemah yang pertama itu manusia. Dan dimaksudkan dengan kemah di sini adalah tubuh ya daripada Tuhan Yesus. Nah, dulu ya para murid belum bisa menerima Roh Kudus atau bahkan belum bisa mendapatkan tempat yang kudus ya kalau Tuhan tidak pergi ke tempat mereka. Kalau Tuhan ada di misalnya ya di Bethlehem, nah maka murid-murid yang berada di Yerusalem tidak bisa mendapatkan jalan kudus itu. Nah, tapi hari ini Tuhan telah mati ya di kayu salib menjadi roh, sekarang tinggal dalam kita, menjadi apa? Roh yang menghidupkan. Kita hari ini boleh datang kepadanya dengan leluasa kapanpun ya, 24 jam ya, 24/7. Ya, jadi sama seperti pertolongan yang harus kita dapatkan setiap harinya. Oke, baik. Jadi dikatakan di sini ya, di ayat yang ke-15. Karena itu dialah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan, sebab sudah ada yang mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Amin ya, teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi malam ini ya kita harus memiliki satu pandangan bahwa kita terpanggil mendapat warisan yang kekal. Ya, warisan yang kekal itu adalah apa? Keselamatan nanti. Ya, bukan hanya hari ini. Ya, kalau hari ini selamat, ya, tapi jika kekalahan kita tidak selamat, sama saja. Ya, kita tidak dapat apa-apa. Jadi sekarang kita mau pilih, ya, mau hidup yang kekal atau hidup ya dapat sementara saja. Amin. Mungkin aku sampai sini. Ada yang mau share atau tanya? Min, aku menikmati di ayat 14 ya, dibilang bahwa darah Kristus ini bisa menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Jadi darah ini bukan hanya menebus diri kita, tetapi juga bisa menyucikan hati nurani kita. Inilah yang diterapkan oleh Paulus ya. Oleh karena itu Paulus bilang bahwa dia menjaga hati nuraninya murni di hadapan Allah dan juga manusia. Karena dia senantiasa menerapkan darah Kristus gitu. Dan darah Kristus ini adalah darah yang mustika. Dan kenapa dia mengeluarkan darah? Karena ya dia pertama memang harus mati ya untuk menebus dosa kita, dan juga aku juga menikmati dia itu juga adalah pengantara dari satu perjanjian yang baru. Jadi dari perjanjian lama ke perjanjian yang baru tuh ada perantara, yaitu diri Tuhan itu sendiri. Jadi aku juga kembali mengapresiasi khasiat darah Kristus yang sampai hari ini ketika kita berdoa, sampai hari ini ketika kita menerapkan darah itu bisa menyucikan hati nurani kita, sehingga di dalam hati nurani kita tidak ada lagi tuduhan-tuduhan si musuh yang membuat kita itu tanda kutip insecure gitu untuk dekat sama Tuhan. Amin. Thank you, Maria ya. Jadi sangat baik juga. Kita lihat dengan jelas bahwa sebenarnya kenapa banyak orang takut ya, sekali lagi tadi karena kurangnya darah ya, karena kurangnya memiliki hati nurani yang murni ya, karena ada apa? Perbuatan yang sia-sia. Teman-teman sekalian, jadi malam ini kita ikut Tuhan sia-sia enggak ya? Kita meluangkan waktu buat Tuhan sia-sia enggak juga. Nah, ya, tapi pertanyaannya kita misalnya jalan-jalan ya kemana begitu ya, tapi tanpa membawa Tuhan, tanpa membicarakan Tuhan, nah itu di mata Tuhan sia-sia.
Nah, maka di ayat 22 ya kita ambil satu kesimpulan yang adalah hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Syukur pada Tuhan ya, hari ini penumpahan darah sudah terjadi. Nah, maka kita mendapatkan pengampunan, kita juga mendapatkan hidup yang kekal. Amin ya, demikian. Jadi semoga di sisa tahun ini kita semua boleh menjadi orang yang diselamatkan hari demi hari. Puji Tuhan. Oke, baik, pembacaan kita sampai di sini ya, dan sharingnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Karena itu sebelum kita mengakhiri, mari kita mulai kembali dengan doa. Kita tutup kembali dengan doa. Ya, puji Tuhan, mari kita berdoa. Semoga Tuhan menyertai sisa hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu dari kitab Ibrani pasal 9. Kami begitu banyak belajar bahwa perlunya mengambil satu kesempatan dalam kehidupan kami untuk senantiasa hidup berdasarkan Dikau. Karena hari ini kami tidak perlu menunggu lagi penumpahan darah, karena sudah terjadi penumpahan darah. Tuhan berkatilah, di sini ada Kak Maria, ada Peggy, ada Chris, ada Ricky, Tuhan juga teman-teman lainnya. Semoga Engkau terus menambahkan kasih karunia-Mu, juga kesempatan agar kami semua boleh melihat kesempatan-kesempatan yang tinggal sedikit ini, karena sebentar lagi kami percaya Tuhan juga pasti akan datang kembali. Tuhan Yesus, sertailah kesehatan kami semua, perkuliahan, pekerjaan kami, juga kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, sehingga Engkau boleh memimpin kami hari demi hari. Tuhan, terima kasih, jagalah kami semua terus tetap kudus, sampai Engkau datang kembali. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik ya, puji Tuhan, kita sampai di sini.